Halo, balik lagi ya. Kali ini kita membahas tentang konsep routing. Ya. Jadi router ya seperti kita tahu kalau dia tidak tahu mau lempar lewat mana akan di drop. Kalau dia tahu akan di forward. Tapi gimana cara dia forward? Dia melihat routing table. By default, contoh kalau router A ya, kalau router A itu pakai port 1 ada network ke W, ya, port nomor 2 di setting IP yang include ke network X, berarti router A punya routing table, dia bisa ke W, dia bisa ke X. Begitu juga router B, dia punya X, dia punya Y. Router C juga sama, dia punya Y, dia punya Z. Nah, kalau kita lihat, router C, dia tahunya jalan ke Y, dia tahunya jalan ke Z. Begitu ada traffic mau ke X ataupun ke W, pasti di drop. Nggak bisa. Solusinya gimana? Ada dua. Apakah kita mau pakai static routing ya, atau mau pakai dynamic routing. Nah, static routing contohnya seperti ini. Ya, anggaplah router A punya W sama X, tapi dia nggak tahu jalan ke Y. Nah, kita setting, administrator atau engineer akan setting, router A, kamu akan saya kasih IP route ke IP-nya networknya si B, C, yaitu ini, ya, B sama C, ya, via IP address-nya saya yang di port 2. Ya. Karena yang bisa nganterin ke sana adalah port 2, bukan port 1 IP di sini, salah berarti. Ya. Nah, berarti itu router A, ping, set ke router C. Begitu ping, ya namanya ping harus ada replay. Router C mau replay. Begitu dia replay, destination-nya nggak ada di routing table dia. Dia hanya tahu Y sama dia hanya tahu Z. Gimana caranya? Router C juga harus disetting. IP route, network A sama B ini, yaitu X ini, ya IP-nya berapa, IP network-nya, via IP address-nya si router C di port 1. Kenapa? Hanya port 1 yang bisa ke sana. Bukan di sini yang pasti. Masa ke sono dia nggak nyambung. Kecuali bisa muter ke sini. Ya. Nah, oke. Itu statik. Ya. Bagusnya statik adalah kita lebih secure. Ya. Statik itu secure. Karena network administratornya tahu persis ini traffic mau lempar lewat port mana ke IP mana dia tahu ya lebih stabil ya karena tadi router tidak ikut campur terhadap routingan ya yang menginput network administratornya ya jadi router nggak perlu banyak resource kepake dia hanya disuruh ngapal router kalau mau cek lempar lewat port 2 oke siap kan gitu nah tapi jeleknya, kalau routernya banyak, ini jadi PR. Ya, ini jadi PR. Router A mau ke router C. Nah, tiba-tiba router C ada Z. Si router A cuma punya W, X, Y. Y via B. Kan gitu. Karena yang bisa nganterin saya ke C kan router B. Dianterin lewat port 2. Nah, Z-nya mana? Ya, dikasih lagi static route. IP route, network, yang ada di C itu ya untuk ke Z via IP yang sama karena yang bisa nganter ke Z adalah port 2 juga. Nah si C juga sama di setting lagi ke sini. Ya. Itu baru 2. Kalau 4, 5, 6 router ada router lagi aja di sini. Set ya router D. Berarti router A harus bisa set traffic routing ke router B, router D, router B juga harus ke sana karena router B hanya bisa X sama Y, yang di sini dia nggak tahu, Z juga dia nggak tahu, B juga harus disetting ke sini, yang D juga harus disetting ke sini, ini repot. Ya, statik sangat-sangat tidak favorable. Nah, solusinya apa? Ya, solusinya kalau statik yang kecil-kecil oke, default root juga termasuk statik. Ya, solusinya gimana? Solusinya kita pakai yang dynamic. Nah, dynamic yang pertama kali namanya RIP. Routing Information Protocol. Yang sekarang hampir RIP.
hampir rest in peace, tapi enggak sih. Ya, RIP ini adalah routing protokol awal yang dynamic. Cara kerjanya RIP ini gimana? Router A punya W sama punya X. Router B punya X sama punya Y. Router C punya Y sama punya Z. Nah, W sama X ini, kata si router A, router B, kamu punya database apa? Router A, kamu punya database apa? Kata router B. Tuker-tukeran. Oh, ternyata kata si router A, saya tahu informasi Y karena dikasih tahu sama router B. Nah, Y via B, gitu kan. Begitu juga B tuker-tukeran sama C juga tuker-tukeran sama B. Nah, informasi ini nanti kan akan populate, gitu kan. Semuanya tahu satu sama lain. Nah, itu cara kerja RIP. Ya. Pertama, cara kerja itu disebut dengan distance vector. Distance vector. Atau saya lebih suka nyebutnya routing by rumors. Kata si B, dia tahu jalan ke si C. Apakah A benar-benar tahu? Enggak. Kayak kita dikirimin paket gitu kan. Atas nama Bu Anissa, iya. Yang ditanya adalah kita. Ya. Atas nama Bu Anissa, iya. Dikasih ke kita. Dianggapnya kita tahu ke sana. Tapi apakah benar-benar kita atau bukan? Nah, itu kelemahannya di RIP. Ya. RIP memakai konsep hop call. Jadi kalau ada router D di sini, ada router E di sini, jadi ada jalan ke bawah. Nah, dia akan lihat untuk ke network Z yang paling pendek yang mana? Dia akan lihat 1, 2, 3. Kalau lewat bawah 1, 2, 3, 4. Wah, berarti lewat atas. Ya. Nah, itu adalah hop count. Ya. Jeleknya apa? Bisa jadi yang di atas trafficnya 1 Mbps, yang bawah trafficnya 10 Mbps, mendingan lewat bawah. Gitu. Jadi ini kelemahan yang kedua. Pakai hop count. Yang ketiga, RIP ini tidak punya konsep isolasi area. Ya. Jadi kalau misalnya router A ini di Aceh, router D ini ada misalnya di Papua, router W yang network yang W ini bermasalah, flapping, turun naik, router A akan ngomong ke router B akan ngomong ke router C akan ngomong ke router D. Ya. Naik lagi, kirim lagi. Ibaratnya yang bermasalah di Aceh sampai Papua ikut kena proses, kena impact, ya, resource-nya kemakan semua. Bisa nggak sih W turun naik nyebarnya sampai router B aja, gitu. Area 1, ini area 2, misalnya. Toh router C sama router D mau ke router A, itu kan lewat router B. Ada nggak konsep seperti itu? RIP tidak ada, karena hopnya maksimum 15. Gitu, ya. Nah, banyak beberapa kelemahan dari RIP ini, gitu kan. Tapi masih dipakai kalau networknya kurang dari 10 lah, 5 sampai 7 networknya masih cocok, ya. Daripada pakai statik ribet, mendingan pakai RIP. Masih oke, ya. Plus update-nya tiap 30 detik sekali. Tiap 30 detik spike naik bandwidth-nya, gitu kan. Nah, dari sini ya kita punya statik, kita punya RIP. Oke, jadi kita kenal ada namanya statik, ada namanya dynamic. Nah, dynamic yang pertama kali itu RIP. Ya. Punya beberapa kelemahan, ya tadi ada hop count-nya. Ya. Dia punya yang namanya nggak punya isolasi area, no isolation area kalau kenapa-napa. Ya. Dia juga nggak punya yang namanya sistem, ya, dia masih pakai metriknya 15, ya. Dia masih maksimum 15 hop, ya. Dia juga kurang bagus dalam update-nya, ya, update periodiknya. Nah, itu adalah RIP, ya.
Termasuk ya tadi ada masalah-masalah kayak split horizon ya. Apalagi tuh split horizon. Nah, itu belakangan ya, saya pengen jelasin secara konsepnya dulu. Ya. Nah, dari sini, dari RIP ini dibentuklah solusi-solusi yang berikutnya. Nah, ini yang menarik. Ya. IETF membuat yang namanya OSPF. International Standard Organization ya, pakai intermediate system to intermediate system. Ya. Cisco bikin IJRP. Ya, kenapa Cisco ya? Lumayan lah ya, promosi-promosi dikit. Nah, semuanya ini, OSPF, ASAS, IJRP, menghandle semua kelemahan-kelemahan ini. Baik OSPF, baik ASAS, baik IJRP, nggak pakai sistem hop, mereka pakai sistem metrik yang salah satunya kalkulasi bandwidth. Ya. Ada area, jadi kalau ada apa-apa, hanya area tertentu yang bermasalah, area lain-lain tidak kena impact-nya. Ya. Tidak ada lagi 15 hop, tadi karena pakainya bandwidth, update-nya pas lagi nyala aja. Tapi tadi, baik RIP maupun OSPF, ASAS, kalau kita punya router, begitu ini connect satu sama lain, kalau pakai statik kan semuanya harus disetting. Nah, kalau pakai dynamic, begitu ada network satu lagi, yang perlu disetting hanya ini aja. Nanti, kalau ini sudah saling negosiasi, router yang satu akan nyebarin ke yang lain. Sebarin. Itu kan konsepnya dynamic. Sama nih, RIP, OSPF, ISAS, sama IJRP. Hanya saja kalau di RIP, itu ya tadi beberapa kelemahan. Nah, OSPF sama ASAS, ya, mereka sistemnya beda dari RIP. Ya, kalau RIP pakai distance vector namanya. Distance vector. Ya. Kalau SPF enggak. Kalau ada router ya, terkoneksi satu sama lain, kalau router A, nama saya router B. Nah, kalau router B, nama saya router A, paketnya si A akan diantarkan B ke si C. Ya. Paketnya nanti pas B kenalan sama si C akan nganterin paketnya si B dan si A ke si D. D kenalan sama E, paketnya si C, si B, si A akan dikenalkan sama si E. Nah, konsep ini namanya link state. Link state. Ya. Sistemnya flooding. Flood. Ya. Supaya apa? Tadi, RIP salah satu kelemahannya apa tadi? Kelemahannya adalah dia routing by rumors. Dia nggak tahu persis orangnya ada atau enggak. Tapi kalau sistemnya flooding, link state, ketika A kenal sama si B, B akan kenalin si A ke si C temannya. C kenalan sama si D, si C akan kenalin ke si D, A sama B. Bayangkan kalau kita ke pesta ulang tahun, kita cuma kenal sama yang ulang tahun. Nah, yang ulang tahun akan kenalin kita ke semua teman-teman. Bayangkan prosesnya. Yang 50 orang itu kalau saya paling 2-3 doang yang apa, sisanya seru sebutin lagi, belum tentu apa. Gitu kan. Nah, tapi itu sistemnya di link state. Jadi setiap orang kenal satu sama lain, oh ternyata lu temen gue, oh ternyata satu sekolahan, oh ternyata lu abang ipar gue, macam-macam gitu kan. Nah, itu adalah flooding gitu kan. Nah, flooding ini makan resource. Ya. Ini high resource. Makan resource. Semakin banyak kenalan, semakin dalam satu area itu semakin banyak, ya berarti semua harus kenal satu sama lain. Satu kelas ada 100 orang, 100-100-nya harus tahu satu sama lain, atau 99-nya. Harus tahu semua. Nah, ini makan resource gitu kan. Nah, Cisco bikin bunglon. Kalau saya bilang bunglon atau tadi advanced distance vector. Dia bikin sama kayak RIP supaya resource-nya nggak tinggi seperti OSPF sama ASAS, hanya saja dia bikin konsep pakai dual algorithm. Ya. Namanya diffusing. Ya. Diffusing algorithm. Diffusion.
diffusing algorithm. Nah, sistem diffusing itu gimana? IAGRP itu ketika distant vector, dia ada paket lain nanyain ada nggak main root yang disebut dengan successor. Main rootnya kalau mau ini kemana ya? Successor. Nah, kalau successor ini main rootnya nggak aktif, ada backupnya nggak? Ya, alias visible suksesornya. Ada nggak itu? Gitu kan? Nah, ini mirip-mirip gitu kan. Dia tetap distant vector, cuman bedanya IAGRP dengan RIP, dia punya sistem successor sama visible successor. Kalau suksesornya kenapa-napa, dia langsung bisa switch over ke visible, jalur backup untuk nganterin paket gitu kan. Kalau SPF, SAS nggak perlu, karena mereka tahu satu sama lain. Ya, saya tahu ternyata dia adik ipar saya, gitu kan, ternyata dia teman saya. Jadi kalau teman saya ini kenapa-napa, saya tahu nih yang kenalan sama teman saya ini siapa aja, teman kakak saya, ibu saya, gitu kan, langsung tahu, gitu kan. Nah, tapi itu kan butuh resolusi tinggi. Kalau dia IAGRP enggak, dia IAGRP yang penting saya tahu, oke, jalur utamanya lewat A, jalur backupnya lewat B. Kalau jalur A nggak bisa, saya langsung switch over ke B. Nah, itu tipsnya, atau bukan tips ya, triknya IAGRP supaya resource-nya nggak tinggi. Cuman ya namanya distant vector, ya. Kalau suksesornya mati, dia ke visible. Kalau visible-nya mati, iya balik lagi sama kayak RIP. Balik lagi di sama kayak RIP, broadcast ke semuanya, gitu kan. Nanyain, ini yang tahu jalan ke sana siapa ya? Jalur main office atau jalur main link saya mati, jalur backup saya mati nih. Dia akan perform namanya query. Ya, nanyain ke semua teman-temannya gitu kan. Nah, kalau SP atau SAS, dia bilang kan, ya gitu aja kok masih nanya gitu kan. Kalau dia udah tahu semua, kalau memang nggak ada jalan ya udah nggak ada jalan. Kalau ada jalan pasti saya anterin. Gitu. Nah itu IAGRP. IAGRP itu seakan-akan mirip kayak link state gitu kan. Tapi padahal bukan. Ya. Dia mirip sama OSP, sama SAS. Dia punya neighbor table, list tetangga dia siapa. Dia punya topologi table, ya. Topologi table ini ada database tentang siapa teman-teman saya gitu kan. Cuman yang diinstal hanya yang suksesornya aja, sambil di topologi itu dia akan nge-keep mana visible-nya, mana backup itu. Ya, dia nggak keep semuanya gitu. Nah, itu yang bikin IAGRP lebih bagus dibandingkan yang lain. Nah, yang jadi masalah adalah itu. Ya. Nah, ini adalah konsep routing protokol dalam internal gateway protokol atau interior gateway protokol. Jadi, kalau kita punya perusahaan, punya beberapa branch, punya beberapa site, cara menghubungkannya kalau nggak mau pakai statik ya pakai dynamic gitu kan. Kalau punya IP-IP yang berbeda-beda gitu kan. Nah, hanya saja ketika kita ngomong sama ISP ngomong dengan ISP lain yang punya perusahaan-perusahaan lain yang connect satu sama lain, network ini gimana caranya nggak sampai bocor ke yang lain. Kalau saya perusahaan yang satu mau kerjasama dengan perusahaan lain, saya hanya pengen ngasih beberapa rute aja ke yang lain. Nah, itu perlu routing protokol yang lain yang disebut dengan exterior gateway protocol, yang sekarang lebih populer disebut dengan BGP. Ya, in the next time, in the next version. Walaupun sebenarnya IGP itu ada protokol sendiri, cuman udah nggak dipakai lagi. Jadi BGP itu adalah IGP sendiri, memang gue pikirin. Oke, next.